sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Selamat pagi. Kita persembahkan syukur kita kepada Tuhan di dalam perayaan Ekaristi hari ini. Kita akan mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan dari bacaan Injil, juga bacaan yang pertama. Barang siapa berkata, orang harus lebih mematuhi Allah daripada manusia dan hidup serta bertindak demikian, seringkali diejek dan ditertawakan. Orang demikian dianggap dungu, bodoh. Namun orang yang hidup berkat Roh tahu bahwa sikap demikian sangatlah tepat. Mungkin akan mengakibatkan penderitaan baginya, banyak pengorbanan. Tetapi bila kita melaksanakan apa yang kita lakukan dan yang diminta oleh Yesus, maka kita memiliki hidup abadi dan Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati, kita persembahkan syukur kita dalam Ekaristi ini, karena kita sungguh mengalami kasih Tuhan dan sungguh percaya akan kerahiman, kemuliaan, kebangkitannya. Dan dalam perayaan Ekaristi ini juga kita mau berdoa untuk keselamatan Opa Lim Chong Kang yang sudah genap 4 hari menghadap Bapa di surga. Juga Pater Jer Berkenbos CICM yang telah menghadap Tuhan 6 tahun yang lalu. Serta memohon kelulusan Saudari Friska setelah ikut tes instruktur dosen pada pendidikan profesi guru Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berilah kiranya kami Roh-Mu, agar memahami dan mengalami bahwa kekuatan dan kedamaian terdapat pada Yesus Kristus Putra-Mu. Bapa di surga, kami ingat akan saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Terlebih Opa Lim Chong Kang 4 hari yang lalu. Pater Jer Berkembos CCM 6 tahun yang lalu. Kami mohon terimalah hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami ini. Limpahkanlah kerahiman, pengampunan, belas kasihan-Mu, agar mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan semoga segenap keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran, karena kami percaya Engkaulah harapan dan masa depan kami. Kelak kami akan berjumpa kembali dengan sanak keluarga yang kami kasihi
dalam rumah-Mu yang penuh kemuliaan. Juga kami mohon pendampingan berkat-Mu untuk saudari kami Friska setelah ikut tes instruktur dosen pada pendidikan profesi guru Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan. Semoga rahmat-Mu berlimpah-limpah baginya, sehingga Engkau juga memperkenankan ia lulus dan boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pelayanan pendidikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka dengan keras demi melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Refren. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Refren. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk dari bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa salah satu ukuran untuk melihat kedalaman iman kita adalah kemurahan hati kita. Kita murah hati bukan karena kita memiliki sesuatu yang berlimpah-limpah. Tidak. Kita murah hati karena kita bukan dari dunia ini. Sehingga kita tidak terlekat atau tidak melekatkan hati kita pada hal-hal duniawi. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya tentang Yesus. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus juga pernah mengatakan, Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena merekalah akan beroleh kemurahan. Pertanyaan kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, kemurahan hati mendatangkan apa bagi kita? Atau dari mana datang kemurahan hati itu? Kemarin saya membaca di dalam postingan grup WA bagaimana kisah sebuah keluarga muda yang berasal dari Eropa, dari Austria, suaminya, lalu istrinya dari Rusia, tetapi mereka itu beragama Yahudi.
Suami istri ini, Salomon dan Esther Uberal, pindah ke Amerika untuk masa depan yang lebih baik. Mereka menetap di New York karena mereka merasa jauh lebih nyaman, lebih aman tinggal di Amerika daripada di Austria. Dan mereka membuka satu toko yang sederhana, toko yang kecil. Dan ternyata orang pertama yang datang berbelanja di toko mereka adalah seorang pastor, juga pastor muda. Pastor itu tidak membeli banyak, dia membeli sedikit saja, dan mukanya muram, tidak berseri-seri, kurang bersukacita. Lalu sang suami bertanya, "Ada apa, Pater, Bapak? Kenapa mukamu itu suram seperti warna jubahmu?" Dia mengatakan, "Iya, saya mengalami kesulitan. Jemaat saya hampir bubar, hampir tutup. Saya membutuhkan dana yang tidak sedikit." Lalu karena suami ini penuh kebaikan, punya keprihatinan, dia mengatakan, Bapak butuh uang berapa?" Dia katakan $500. Waktu itu $500 di abad permulaan tahun 2000, permulaan abad 2000 itu besar. Abad ke-20 maksud saya. Itu sangat besar. Sehingga Salomon itu merasa wajib menolong, wajib itu membantu pater ini. Tetapi istrinya tampaknya resah, ragu-ragu bagaimana mungkin menolong orang lain kalau mereka sendiri tidak mempunyai uang saat itu ya, tidak mempunyai uang tunai sepeser pun. Apalagi ini mau membantu bukan uang kecil. Tetapi akhirnya mereka berupaya sedemikian rupa. Suaminya mengatakan, "Esther, kita kan masih mempunyai hadiah-hadiah perkawinan kita dan masih bisa kita gadaikan. Nanti kita pelan-pelan itu menyicilnya dan mengambilnya kembali." Karena kebesaran jiwa suami dan juga istrinya yang ikut, akhirnya pater ini tertolong. Dan bahkan dia bisa membangun kembali jemaatnya, membantu jemaatnya. Apa yang terjadi kemudian tanpa mereka sadari, usaha toko mereka pelan-pelan itu bertumbuh, berkembang, laris manis apa yang mereka jual. Dan yang banyak datang membeli adalah jemaat-jemaat dari pater atau pastor yang mereka bantu. Jemaat-jemaat juga semakin bertumbuh, berkembang, bahkan mereka membangun itu gereja yang besar yang mereka namai Santa Lucia. Tidak hanya keluarga ini tertolong, Salomon dan Esther, tetapi juga mereka terbantu ketika mereka mengalami banyak masalah. Khususnya ketika Salomon meninggal beberapa tahun kemudian, Esther bersama dengan 2 anak putranya mengalami kesulitan berat. Belum lagi keluarganya yang ada di Austria itu meminta supaya diantar itu pergi keluar dari Austria karena mereka takut akan itu penjajahan atau penyiksaan Nazi Hitler. Tetapi syukurlah ada pastor yang mereka tolong itu membantu mereka proses segalanya untuk keluar dari Austria, dan untuk sementara mereka dititipkan di negara Kuba karena waktu itu Amerika melarang orang itu masuk ke negara mereka berbondong-bondong. Nah, kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari, kemurahan hati itu mendatangkan pula atau beroleh kemurahan hati yang jauh lebih banyak. Datangnya kita tidak sangkakan, semuanya disiapkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga tepatlah kata-kata kitab suci, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu dalam Kisah Rasul bab 20 ayat 35. Atas dasar itulah memberi lebih berbahagia daripada menerima, maka rasul-rasul dalam bacaan pertama dikatakan
itu juga memberikan hidup mereka, memberikan kesaksian-kesaksian pengalaman iman mereka, mereka sharekan, mereka bagikan kepada orang-orang Yahudi. Karena apa? Mereka mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Tadinya mereka tidak mempunyai masa depan, ketakutan, kecemasan, dan segalanya, tetapi karena mengalami Kristus yang bangkit mulia, mereka berani mewartakan Kristus kepada orang-orang Yahudi yang menentang Yesus. Mereka berani, bahkan di penjara sekalipun, diancam sekalipun untuk dibunuh, mereka tidak pernah takut, karena mereka percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan melimpahkan berkat yang sangat besar. Hal itu dikatakan juga dalam bacaan pertama Kisah Rasul oleh rasul-rasul ketika mereka diancam, ketika mereka dilarang untuk mewartakan lagi Yesus, ya, mengajari orang-orang Yahudi. Mereka menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi kita melihat bahwa kesaksian para rasul untuk menghantar orang Yahudi, orang Israel untuk bertobat dan memperoleh hidup baru, keselamatan. Kita pun demikian. Banyak berkat, banyak rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dipanggil untuk men-sharekan, membagikan rahmat berkat yang kita terima. Terlebih di saat-saat sulit seperti ini, di saat-saat kita mengalami musibah, pandemi virus corona, banyak orang menanti uluran tangan kita, bantuan, kemurahan hati kita, kesaksian, share iman kita, itu dibutuhkan. Bagaimana kita mengalami sukacita, bagaimana kita mengalami kedamaian, ketentraman. Kita bisa juga menolong mereka dengan doa-doa kita. Itulah panggilan kita untuk senantiasa saling berbagi. Karena tepatlah kata-kata para rasul adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari saudara-saudari, kita bersama-sama melanjutkan ekaristi kita dengan persembahan. Kita nyanyikan puji syukur 523. 523. Sol sol do la la sol fa mi. Bernyanyilah dengan senang, Haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, Haleluya. Nyanyikan Haleluya. Bangkitlah Kristus penebus, Haleluya. Bangkitlah kita ditebus, Haleluya. Nyanyikan Haleluya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesucian, terimalah kiranya doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan ini. Semoga kami layak menerima sakramen cinta kasih-Mu yang agung ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa teristimewa pada pagi hari ini.
layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan yang baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Iya Tuhanku dan Allahku. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Iya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami. Kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikutsertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehat sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara kami yang sudah mendahului kami, khususnya Opa Lim Chong Kang dan Pater Jer Berkembos CCM.
Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita, kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari, khususnya segenap umat, segenap keluarga yang mengikuti perayaan Ekaristi online di rumah masing-masing, karena kita tidak dapat menyambut komuni, maka kita menyampaikan doa-doa kita, doa komuni spiritual. Kita berdoa, Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Saudara-saudari, kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Yesus, Engkau memulihkan bagi kami hidup abadi. Semoga rahmat Paskah semakin tampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, serta segenap seisi dunia ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 520. Kita nyanyikan bahasa Indonesia. Sol, do, mi, fa, sol. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita sukaria bergembira.